Azab akibat hina HRS dibayar kontan. Allah buka aib Pangdam Jaya. Ngaku muslim, baca Al-Quran belepotan. Ya ayyuhal haladina wa anfusikum wa ahlikum naram. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا Ya ayyuhal haladina قوا أنفسكم wa anfusikum wa anfusikum wa anfusikum wa anfusikum وأهليكم نارا wa ahlikum naram. Azab akibat hina HRS dibayar kontan. Allah buka aib Pangdam Jaya. Ngaku muslim, baca Al-Quran belepotan. Dan saya tidak terima sebagai orang muslim. Seolah-olah tokoh ini adalah cinta Islam. Saya Islam banget, Islam luar biasa. Ya ayyuhal haladina Ya ayyuhalladzina, Ya ayyuhal haladina ya ayyuhalladzina. wa anfusikum wa ahlikum naram. Loh, ku anfusakum, Anfusikum anfusakum, anfusikum anfusakum, anfusikum. anfusakum. Dan meskipun dia merubah Al-Quran, tidak peduli dengan itu semuanya, maka itu namanya tahrifil Quran. Hukumnya haram. Yang kedua, yang paling parah adalah kufur mukhrijun min millatil Islam. Pura-pura budak melihat kemungkaran, pura-pura tuli melihat kemungkaran, dan dia hanya memilih memejamkan matanya sebelah kanan. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor. Itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang muslim. Saya tidak terima sebagai orang muslim. Kita harus rahmatan lil alamin. Ketika dia menyampaikan Al-Qur'annya, ternyata dia tidak becus dengan bacaan Al-Qur'annya. Tidak perlu itu semuanya, karena hanya kepanikan yang luar biasa. Salah satu contoh, bagaimana memunculkan tokoh seolah-olah tokoh ini adalah cinta Islam, hingga dia merasa tidak terima. Ini malu saya sebagai orang Islam. Kita harus rahmatan lil alamin. Ketika dia menyampaikan Al-Qur'annya, ternyata dia tidak becus dengan bacaan Al-Qur'annya. Dan ini berbahaya. Harusnya ketika kita menyampaikan, saya malu sebagai orang Islam karena ada ungkapan yang tidak senonoh, misalkan seperti itu. Harusnya lebih malu saya sebagai seorang Islam karena tidak becus membaca kitabnya dan tidak becus menjaga kitabnya sendiri, yaitu Al-Qur'annya sendiri. Maka jangan salah kalau bacaan kita adalah belepotan. Dan ini bukan hal remeh, yaitu kesalahan dan memalingkan arti daripada Al-Quran sendiri. Membacanya tidak sesuai dengan lughat dan i'rabnya. Ini adalah satu kesalahan yang fatal. Seluruh ulama, sebagian besar ulama itu menentukan bahwa ini haram dan jelas keharamannya. Apalagi ketika merubah Al-Quran dengan sengaja. Hati-hati. Ketika merubah Al-Quran dengan sengaja, misalkan dia sudah tidak mampu menyampaikan Al-Quran, memaksakan diri. Dia tidak mampu dengan ilmu Al-Quran, memaksakan diri. Ini adalah satu kesengajaan. Bagaimana tahrifil Quran, nuqsanihi, menambah Al-Quran, ziyadatin alaih, menambah Al-Quran, mengurangi Al-Quran, walau biharfin wahidin, fahuwa qaulun batil. Ini adalah perumpamaan yang batil, dan ini hukumnya adalah batil. Ketika ini sengaja dilakukan, maka bagaimana kata ulama? Ulama, wa ajma'a ahlul Islam ala annal qawla bitahrifil Quran haram wa kufrun mukhrijum min millatil Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sengaja memaksakan diri menyampaikan Al-Quran dan dia tidak tahu, tidak paham tentang ilmunya, dan meskipun dia merubah Al-Quran tidak peduli dengan itu semuanya, maka itu namanya tahrifil Quran. Hukumnya haram.
Yang kedua, yang paling parah adalah kufur mukhrijum min millatil Islam, menjadi sebabnya dia keluar daripada Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini adalah satu pemberitahuan kepada Anda untuk hati-hati ketika membaca Al-Quran. Kalau misalkan hanya untuk menurunkan banner dan baleho, hanya untuk menakut-nakuti hati umat Islam, Anda salah fatal dan salah total. Karena umat Islam tidak takut dengan kematian. Maka takutilah sekali lagi umat Islam, bukan dengan senapan, bukan dengan panser, bukan dengan alat perang. Karena ini adalah kecintaan umat Islam sesungguhnya. Saat melihat kemungkaran dan harus melawan kemungkaran, ini adalah satu kemuliaan besar daripada dia hidup di dalam dunia ini dengan melihat kemungkaran tersebut dengan kenyamanan yang tidak terbatas menurutnya, padahal hanya di dunia. Kita hormati, kita jaga keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, tidak boleh kita terpengaruh, terkecoh dengan orang-orang yang tidak suka dengan berkembangnya Islam, karena umat Islam tahu seluruhnya itu memuliakan baginda Rasul dan keturunannya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa sampai kepada hati-hati yang tertutup, hati-hati yang gelap menjadi terang benderang sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kanal YouTube Kompas TV mengunggah postingan di akun YouTube-nya. Sontak postingan tersebut menuai banyak komentar dari warganet. Allah buka aibnya di dunia maupun di akhirat bagi orang sombong dan munafik, ujar Hashim. Jangan TNI, Belanda aja tak sanggup melawan umat muslim Indonesia, ujar Dudi Tafakur. Pokoknya Habib Rizik Syihab bin Hussein is the best lah ya, ujar Sugi Jaya Cendana. Masya Allah, cinta pembela agama Allah. Allahu Akbar, ujar Mulyana. Bukan hanya memalukan menurunkan baliho, ini TNI malah menantang rakyatnya sendiri ngajak perang. Saya pengen ngakak, nggak sadar ya apa yang dia makan untuk diri dan keluarganya, dan dia nikmati dalam kesehariannya itu uang milik kami, ujar Toto Soeharto. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saatnya muncul orang-orang bodoh yang jadi hakim bagi orang-orang soleh, ahli agama. Na'udzubillahi min zalik, ujar Freddy. Saking pengen terlihat abdal, pakai ayat Quran. Cuman sayang, ujar Jaiwanara. Kami tetap satu komando Imam Besar Habibana Rizik Syihab melawan kaum atau pasukan munafik, ujar Muhammad Muzir. Ternyata ini bukti jenderal pun ada yang dungu saat hanya cinta jabatan. Yang asal bicara itu justru Anda Pak Jenderal, ujar Royce. HRS is the best, TNI. Gendeng yang takut sama HRS dan umat Islam, ujar Embun. Tetap semangat Ustadz. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin, ujar Lisu Lastri. Itu mah maksain ngapalin dan lagi soalim, tapi justru merendahkan diri sendiri, apalagi ini TNI. Sok ngomong benar, ujar Dudi Tafakur. Terlalu dipaksa, malah semakin kelihatan belepotan, susah keluar dari mulutnya, ujar Artati. Pak, yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa itu bukan FPI loh Pak, tapi itu si Abu Janda, Denny Siregar, Ade Amando, Guntur Romli. Mereka itu harus ditindak dan diproses Pak, biar negara ini aman dan tentram, ujar Dorman. Amerika versus China, India versus China, ujar Anton Varian. Kasihan sekali nasibnya si Dudung mau nyeramahin HRS, taunya Allah memerintahkan setan untuk menginjak-injak lidahnya sehingga tergelincir membaca Al-Quran, ujar Garuda. Assalamualaikum Ustadz. Semoga para pembenci Habib Rizik Syihab dilaknat, dihinakan dunia dan akhirat, ujar Muhammad Mukhtar. Mengaku Islam tapi bacaannya belepotan, secara tidak langsung Allah telah menghinakan dia, astagfirullah, ujar Adam Ali. Imam Besar Habib Rizik Syihab, beliau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin amar ma'ruf nahi mungkar, ujar Akhir Zaman. TNI ini harus lebih baik belajar membaca Al-Quran sama Habib Rizik Syihab.
biar bener bacaannya dan gak ngawur, ujar Kamti. Channel Benteng Akidah, terima kasih dan salam hormat untuk Ustadz yang selalu berani menyuarakan kebenaran, ujar Ida Farida. Harus dicopot nih, Ketua Pangdam Jaya sudah memprovokasi. Semoga Ketua Pangdam dapat hidayah, amin, ujar Yuda Simik. Dia bermaksud mempermalukan HRS, tapi dia yang dipermalukan oleh Allah. Secara tidak langsung, di depan mata kita, ujar Noh Hasana. Mas, pencopotan baliho Habib Rizik menurunkan marwah TNI. Pencopotan baliho bergambar wajah Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik Syihab oleh prajurit TNI harus dan terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai kerjaan prajurit TNI yang mencopot baliho Habib Rizik di sejumlah titik di DKI Jakarta dan sekitar terlalu receh. Sebab menurutnya masih ada tugas yang lebih besar dari sekedar mencopot baliho dan semacamnya. Terlalu kecil kerjaan itu. Ini Pangdam Jayanya, ya saya menurunkan marwah TNI, kata Mas saat berbicara kepada kantor berita politik Airball Sabtu 21 November. Lagi pula, kata Mardani, masifnya baliho Habib Rizik yang terpasang di sejumlah titik merupakan ekspresi masyarakat yang rindu terhadap orang nomor 1 di FPI itu. Baliho yang dipasang bagian dari dinamika masyarakat. Cinta dan rindu tidak bisa dibendung, pungkas anggota DPR itu. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman sebelumnya mengatakan pencopotan baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab diturunkan oleh berseragam loreng dan viral di media sosial adalah perintah dirinya. Sebab kata dia, berulang kali Satpol PP menerbitkan baliho tersebut namun masih terus dipasang. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu, kata Majen Dudung, Jumat 20 November. Ketika menjadi TNI Pamong Praja, tidak tega sebenarnya memberi judul tulisan ini, akan tetapi fakta dan rasa keprihatinan terpaksa untuk menuliskannya. Ironi memang peristiwa di negeri ini semakin karut-marut saja. Mendagri ancam-ancam memecat kepala daerah. Gubernur dipanggil Polda urusan kerumunan. Kini tentara mencopot baliho dengan kawalan tempur. Soal pencopotan baliho yang melanggar pemasangan diatur oleh peraturan daerah dan menjadi kewenangan Satpol PP untuk menerbitkannya. Ini aturan, ini keharusan, ini protap ketertiban. TNI terlalu rendah dan merendahkan diri jika memosisikan sebagai pencabut baliho. Sekedar menurunkan baliho harus dengan kesiagaan pasukan tempur. Pangdam Jaya lagi memerintahkan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI pada pasal 11 mengingatkan postur TNI, yakni pertama, postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. Kedua, postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara. Begitu jauhnya postur TNI yang harus naik-naik menurunkan baliho HRS dengan postur yang dimaksud pasal 11 Undang-Undang Nomor 34/2004 tersebut. Ancaman militer atau bersenjata apa yang dilawan? Kasihan lahan pekerjaan Satpol PP harus diambil TNI, kecuali jika baliho yang diturunkan itu adalah poster Xi Jinping dengan tentara merah Cina. Mungkin Satpol PP tidak berani. Rezim Jokowi sudah keterlaluan dan overacting. Sebelumnya malah ada serbuan unjuk rasa tempur datang ke markas FPI Petamburan yang konon ternyata pasukan khusus langsung di bawah komando Presiden, Kopassus. Dan Kopassus bersama Panglima TNI melakukan konferensi pers mengancam untuk berhadapan dengan TNI. Ada tulisan di media sosial menyindir aksi TNI seperti itu sebagai karnaval pasukan Cakrabirawan. Seperti anak kecil main tentara-tentaraan dan sirine-sirinean. Dari medan pertempuran ke medan pertamburan. Sungguh memalukan. Harus ada yang dicopot atas ulah seperti ini karena telah menghancurkan wibawa Tentara Nasional Indonesia TNI yang dikenal gagah berani dan hebat. Negara harus secara dan segera dibenahi dengan merekonstruksikan kepemimpinan. Tingkatkan fungsi pengawasan, jangan biarkan perintah berjalan dan berimprovisasi sendiri. Apalagi menggunakan aparat bersenjata untuk arah yang tidak jelas.
Penertiban baliho adalah tugas Satpol PP. TNI ku sayang, TNI ku Malang. TNI ku sayang, TNI ku Malang, TNI Pamung Praja.